semua, di video kali ini kita akan membagikan kisah nyata peristiwa aneh berdarah yang diangkat menjadi film dokumenter di Netflix, di mana peristiwa ini benar-benar menggempakan pada tahun itu, sehingga kisah ini pun difilmkan dan menjadi dokumenter film yang paling sadis. Pada musim panas tahun 1985, kepanikan melanda penduduk Los Angeles, Amerika Serikat, karena seorang pembunuh berantai berkeliaran yang memakan banyak korban di kota itu. Pembunuh itu bernama Richard Ramirez, atau yang dikenal sebagai Knight's Tale. Dilahirkan dan dibesarkan di El Paso, Texas, Richard Ramirez sering mengalami pelecehan oleh ayahnya. Ia bahkan menderita 2 cedera kepala serius yang menyebabkan ia sering mengalami kejang epilepsi karena cedera tersebut. Ia pun melarikan diri dari ayahnya, lalu ia mulai bergaul dengan sepupunya yang bernama Miguel, yang merupakan seorang veteran perang Vietnam. Sayangnya, pengaruh Miguel malah membawa dampak yang lebih buruk lagi bagi mental dan psikis Ramirez. Selama tinggal bersama Miguel, Ramirez sering diperlihatkan foto-foto kekejaman yang dilakukan. Lalu Ramirez menyaksikan sendiri bagaimana Miguel menembak istrinya sendiri. Hal itulah yang membentuk kepribadian Ramirez menjadi seorang pembunuh berdarah. Tahun 1984 merupakan tahun pertama ia melakukan pembunuhan di distrik Tenderloin, San Francisco. Korbannya bernama May, gadis kecil berusia 9 tahun yang diperkosa, dipukul, dan ditusuk, kemudian tubuhnya digantung di pipa area bawah tanah hotel. Sayangnya kasus pembunuhan ini tidak tercatat atas namanya oleh pihak kepolisian. Hingga pada tahun 2009, ketika DNA dari TKP cocok dengan Ramirez, barulah ini diketahui sebagai kasus pembunuhan pertama yang dilakukannya. Di tahun yang sama, Ramirez kembali melakukan pembunuhan kepada seorang wanita bernama Jenny. Ia melakukan pemerkosaan secara brutal, memotong tenggorokannya hingga nyaris putus. Tahun 1985, korban Ramirez, Maria Hernandez, 22 tahun, ditembak di garasi rumahnya, namun Maria selamat berkat kunci yang ada di tangannya. Namun, Dayla Okazaki, teman satu kamar Maria yang tidak beruntung, ditemukan dari tempat persembunyiannya dan tewas ditembak sampai mati oleh Ramirez. Korban selanjutnya itu ada Saylian Veronica, diseret dari dalam mobilnya dan ditembak menggunakan pistol kaliber 22. Selanjutnya ada Vincent Zazara, tewas dalam luka tembak, sedangkan Maxim diserang secara brutal, ditikam dan matanya dicungkil, kemudian dimasukkan ke dalam kotak perhiasan. Setelah membunuh pasangan Zazara, Ramirez kembali melakukan aksi pembunuhannya kepada sepasang suami istri yang bernama Bill Doy dan Lillian dengan melakukan hal yang serupa. What do you do with your hidden anger? 15 hari kemudian, Ramirez kembali melakukan pembunuhan di Los Angeles. Korbannya kali ini sebanyak 11 orang. Di antaranya di dalam serangan itu, 7 orang berhasil selamat dan 4 korban lainnya tewas di tangan Ramirez. Lalu kemudian, di pertengahan Agustus 1985, Ramirez meninggalkan Los Angeles, lalu pergi ke San Francisco. Pembunuhan terus berlanjut, yang mengakibatkan korban sebanyak 5 orang, di antaranya 3 selamat dan 2 tewas. Pada tanggal 7 November 1989, Richard Ramirez dinyatakan bersalah atas semua tuduhan, di antaranya 13 tuduhan pembunuhan, 5 kali percobaan pembunuhan, 11 serangan seksual, dan 14 kali perampokan.